Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalur Islam. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Bagaimanakah kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Dukung channel Jalur Islam dengan cara like, subscribe, dan hidupkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jalur Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan raja yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepadanya sehingga dapat memahami bahasa binatang dan menundukkan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti semua anak buahnya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang, dan para jin. Mereka semua berkumpul memenuhi undangan sang raja di balai. Semua jenis binatang, besar dan kecil datang menghadiri pertemuan itu. Setelah semua diperiksa, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa burung hudhud ternyata tidak hadir. Itu mata-mata kerajaan Nabi Sulaiman yang terdiri dari para jin memberitahukan kepada sang raja bahwa tak lama lagi Ratu Balqis akan datang bersama laskar pilihannya. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan para jin dengan maksud memberi tugas penting. "Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis?" tanya Nabi Sulaiman. "Saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk," jawab Jin Ifrit. "Kalau saya sanggup memindahkannya sebelum mata Tuan berkedip," kata orang saleh dari kaum Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu juga singgasana Ratu Balqis sudah berada di depan Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman langsung tersungkur sujud dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kekuasaan Allah yang telah diperlihatkan kepadanya. Beliau pun memerintahkan bangsa jin untuk membangun sebuah istana yang sangat indah. Lantainya terbuat dari kristal bening. Dindingnya dari kayu cendana yang harum. Atapnya terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dapat dibiaskan menjadi 7 warna. Beliau memerintahkan agar pembangunan istana itu diselesaikan sesegera mungkin sebelum Ratu Balqis datang. Tak lama kemudian, tibalah Ratu Balqis di kerajaan Nabi Sulaiman. Ia menyarankan agar para laskar yang mengawalnya cukup berhenti di luar kota untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ratu Balqis hanya dikawal beberapa orang pembesar memasuki istana Raja Sulaiman alaihissalam. Ia benar-benar takjub dengan kemegahan dan kemewahan kerajaan tersebut. Berkali-kali mulutnya berdecak kagum dan kepala bergeleng-geleng. Ratu Balqis dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan. "Wah, rasanya seperti singgasana di kerajaanku," gumam Balqis terkagum-kagum. "Benarkah?" tanya Raja Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku. Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang," Nabi Sulaiman menjelaskan. Ratu Balqis semakin heran dengan kemukjizatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya di saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Mendengar pernyataan ini, Raja Sulaiman senang hatinya. Ia lalu mengajak Ratu Balqis berkeliling-keliling istana. Lagi-lagi Ratu dibuat takjub ketika memasuki lantai kaca yang dikiranya air, sehingga ia buru-buru mengangkat gamisnya. "Tak usah mengangkat gamismu, ini bukan air, tetapi hanya lantai kaca," kata Nabi Sulaiman alaihissalam sambil tersenyum. Semenjak itulah antara kerajaan Saba dan kerajaan Sulaiman bekerja sama dengan baik. Karena seiman dan seagama, Ratu Balqis mengharuskan rakyatnya memeluk agama Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu Islam. Akhirnya Ratu Balqis yang cantik itu pun diperistri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kerajaan dijadikan satu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.